Welcome to our project. Nama saya Rauna, saya homeschooler kelas 7. Disclaimer. Proyek ini dibuat untuk menambah insight kita sebagai pewaris budaya dunia, batik. Pernah kamu mendengar bahwa batik itu mahal? I will show you. Saatnya kita survei dulu. Apakah batik itu mahal, relatif, atau gimana? Ya, ada yang mahal, ada yang murah, tergantung jenisnya apa. Mahal atau enggaknya itu sih tergantung dari bahan dan jenisnya ya. Kalau semakin rumit motifnya itu semakin mahal. Kalau misal ada orang yang bilang bahwa batik itu mahal, apa pendapatnya? Ya emang faktanya gitu, soalnya kan membatik itu juga prosesnya kan cukup lama dan sulit. Kalau dibilang mahal itu ya bisa juga karena kan prosesnya juga lama, susah, rumit. Itu pertama-tama sih susah ya, emang kan biasa pakai lin yang panas gitu, terus juga belum luas cara nyagang, terus kalau bentuknya juga kan harus diulangi lagi gitu, jadi susah. Dalam perkembangan saya kali ini saya akan mengikuti proses perjalanan saya berkompetisi pada kalau juga nanti produksi ikuti konsumsi dan ada punya melihat yang di permasalahan itu memang lebih orang benar ini kita lelaki kan mau bersama dan tujuan dari ini ya kita menjelaskan tentang misi sebenarnya Wait till the end, guys. Untuk bisa menjawab pertanyaan mengapa, kita perlu mengetahui dan merasakan prosesnya. Proses pembuatan batik dimulai dari sini. Kain batik yang sudah dibuka pori-porinya saat proses berdanting digambar pola-pola motifnya menggunakan pensil. Sebenarnya kita hanya menjiplak pola yang sudah didesain dari kertas karbon. Namun terkadang ada ukuran kain atau jarak yang berbeda, sehingga perlu ditambahkan motif modifikasi untuk mengisi area yang kosong. Ini obstacle pertama yang saya dapat. Disinilah skill saya diuji. Kebanyakan motif yang saya modifikasi sangat tidak lurus dan selaras jika dilihat keseluruhan. Sambungin aja sampai ini. Semuanya. Apa kesulitan memodifikasi batik? Mulai dari menyambung tangkai ke motif utama hingga mencari part yang sesuai. Akhirnya saya coba menggambar, hapus lalu menggambar lagi dengan koreksi dari coach saya di sini. Hasilnya cukup memuaskan. Setelah menyelesaikan gambar pola selama sepekan pertama, saya lanjut ke proses kedua. Di sini saya akan mencanting motif-motif yang sebelumnya saya sudah gambar di kain. Proses ini khusus hanya untuk batik tulis. Alat utama yang digunakan di sini adalah canting tulis. Fungsinya menarahkan malam yang digunakan untuk perintahnya atau menutup pore-pore kain. Hingga pada saat warna nanti bagian putih tidak akan bisa dimasuki oleh warna lain. Tapi jangan kira menggunakan alat ini mudah ya, sekilas hanya seret-seret saja. Setelah saya mencoba, ternyata menjadi kehalusan garis, kerapian, dan ketebalannya sangatlah rumit. Tangan saya sampai begal-begal karena terlalu tegang. Selain itu, kita juga harus berhati-hati karena malam yang digunakan untuk mencanting ini sangatlah panas. Oh iya, kalau kita terkena tetesan atau tumpahan malam panas, segera pucuk dengan air mengalir ya, karena bisa berisiko luka bakar. Di fase mencanting ini saya menghabiskan waktu 2 pekan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian cantik. Dan tidak hanya mencanting motif utama saja, malah ini kan ada bagian pinggir kain ada sisir, motif atau titik kecil di tengah motif utama, atau biasa disebut isian latar belakang kain atau tanahan, dan cukup membuat saya jenuh. Sini saya menemukan banyak obstacle. Ternyata perlu waktu yang cukup lama dan kesabaran yang tinggi untuk menyelesaikan selembar kain. Kemampuan skill juga sangat menentukan hasil. Dan satu lagi, ketika mencanting seringkali saya atau coach yang sudah profesional tanpa sengaja meneteskan makhluk kain. Setiap pada malam yang menetes, kita harus menghapusnya atau biasa disebut jas menggunakan air panas dicampur deterjen yang dikosongkan ke kain menggunakan busa. Kalau tidak dihapus, bisa dipastikan hasilnya nanti akan sangat berantakan dan tidak lolos quality control. Setelah bergulat dengan segudang masalah mencanting yang membuat saya lelah, saya masih harus mengantarkan kain ini menuju proses berikutnya. Di pekan keempat ini, saya mulai mewarnai batik tulis dengan metode coret dikombinasikan dengan celup. Selama 2 hari, saya melukis motif yang saya buat dengan zat pewarna khusus batik yang disebut indigo salt. Fokus saya yang lain adalah mempelajari pencampuran warna dengan zat-zat lain untuk menghasilkan warna tertentu. Ini loh ramuan rahasianya. Mantra-mantranya ini sangat ahli. Dan disinilah saya menemukan obstacle lain. Teknis menjahit kain bagi saya cukup mudah, namun menciptakan warna tertentu itulah yang sulit. Pasti kalian bertanya kenapa kan?
karena setiap percampuran warnanya akan menghasilkan warna yang berbeda. Sistem pewarnaan pada batik adalah layering, bukan berdasarkan patternya seperti desain digital. Itulah kenapa batik butuh perintang warna. Semisal kita menggunakan warna dasar pink, lalu kita ingin warna kedua sekaligus terakhir adalah biru muda. Nah, warna biru muda inilah yang tidak bisa diciptakan, kata warna sebelumnya adalah pink. Bila dicampur satu warna biru muda, hasilnya akan keluar abu-abu, karena penciptaan warnanya sulit. Maka membuat desain warnanya juga menjadi cukup menantang karena diperlukan perubahan-perubahan yang menyesuaikan situasi dan kondisi. Pekan ini adalah sesi tambahan, tapi penting ya. Secara konsep dan fungsi, mengecap ini termasuk dalam proses penjaringan. Namun, khusus untuk batik cap, kesulitan mengecap ini ada pada tekniknya. Jadi, proses ini benar-benar menggunakan feeling untuk merasakan ketepatannya. Mulai dari mengatur suhu capnya, harus pada suhu yang tepat. Tidak bisa terlalu panas agar tidak blower atau merembes. Tidak boleh kurang panas juga agar mampu menembus hingga balik kain. Oke, itu. Ini lo bataknya gampang. Ini. Iya kalau itu gampang. Tulisan yang mana? Ya, dua aja Balik biar kamu contohnya gak aja lah. bosan. Iya, ini 3 cap, nanti akan disalib bentuk. Tiap cap juga memiliki karakternya sendiri. Ada cap yang membom rata langsung saat ditempelkan. Ada juga cap yang harus dikenali trik penggunaannya. Semisal cap yang saya gunakan saat ini bermotif ras kecil. Cap ini merupakan cap spesial di sini. Alam yang digunakan harus lebih panas dari umumnya cap. Selain itu, sisi kanan atas cap ini sangat sering blubber. Mungkin karena penambangan lebih besar kali ya, sehingga mengandung lebih banyak malam. Cap motif ras kecil ini harus diakali dengan menekan lebih berat ketika sisi lain cap. Dan sisi kanan atas akan saya biarkan menempelkan pada kanan. Ini dilakukan agar cap yang merata. Pengecap harus menyesuaikan sendiri tatanan dan ketelitian melatakan capnya. Dan sekali lagi, ini benar-benar skillful untuk mencari kualitas yang baik. Saya sendiri belum bisa secara konsisten, terkadang hasil cap saya perfect, tapi sering juga miring atau satu sisi blower sementara sisi lainnya tidak ada malamnya. Di pekan ini, kedua batik yang saya buat tidak mengantri untuk dicoba patuh di warna. Tapi saya menunggu beberapa kawan lagi agar obat dan zat pewarna yang digunakan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sembari menunggu saya lanjut ke pos 5 per 7. Di pas ini saya akan menceritakan mukena perusahaan nonton sering ini sejak dahulu terkenal dengan mukenanya yang legendaris dan bagus. Jadi saya juga harus bisa. Namun karena saya hanya punya waktu sepekan di pos 5, saya hanya akan membuat tasnya. Data menjahit menggunakan mesin bertenaga superpower ini sulit sekali. Pertama-tama saya berkenalan terlebih dahulu dengan mesin. Saya berlatih menjahit lurus serta menjahit lipatan di sisi pinggir alias pelit dan berkali-kali saya kebablasan. Saat terbiasa saya mulai memotong bola yang ada acuannya. Setelah itu saya mulai olah part-part kecilnya, semisal tali, sisi samping, dan dasar. Kemudian saya menggabungkan part-partnya menjadi satu. Selain itu ada beberapa proses yang memerlukan teknik. Pertama, penggabungan bar. Diperlukan kreativitas dan skill untuk menghasilkan bentuk yang perfect. Hasil tas pertama saya masih terlalu berandakan. Karena kurang puas dengan hasilnya, saya buat lagi tas kedua. Saya mengolah proses yang sama, namun kali ini saya lebih tahu di mana letak kelemahannya. Dan hasil tas kedua cukup memuaskan, meski tentu saja tidak sebagus instruktur-instruktur saya di sini. Iya sih, ini rapinya nggak rapi-rapi. Terutama di pojok-pojoknya. Di pos ke-6 saya berpindah ke pos store and showroom. Di pos ini saya ingin tahu ada apa yang terjadi di balik semua yang biasa saya lihat. Saya mempelajari ada barang apa saja yang ada di store. Setiap variasi batik memiliki harga yang berbeda. Misal data yang berhasil saya kumpulkan ini. Kita 3 marun biru harganya 200.000. Sekarang kayaknya rata-rata sih 200.000. Jadi kalau hem di sini, hem khusus batik itu kisaran 200 kan. Dengan panjang mau sampai 300. Kalau kurang M, jadi kurang M sendiri cukup jadi di sini, tapi untuk aku sendiri sih kayaknya ya kurang M banget soalnya. Jadi di sini kan ada nanti kayak bordir juga ya. Itu ada juga yang jadiin baju gini ya. Baju koko gini atau kalau nggak jadi kebaya. Kalau ini apa ini koko bordir apa ini aku nggak tahu kata. Maklum ya. Ini harganya 225.000. Ini ukuran size L, harganya 325.
Ini ada juga mukena. Kalau harganya mukena tentu saja dia tergantung bahannya ya. Ada bahannya polino, rayon, mulai dari harga 85-an ke atas, ada 120, 425 nih. Ini mukena ini yang biru ini. Nah. Jadi ini adalah batik-batik yang harganya juta-jutaan katanya. Coba kita lihat. Ini harga 23 juta. Wow. Tulisannya tuh buat Oh, nggak kelihatan. Ini harus nggak ada sih. Bagus banget sih ini detailnya tuh detailnya. Berarti beras kecernya dia pakai yang tanding yang satu-satu di spread. Berapa lama ya? Bulan. 6 bulan setengah tahun. Boleh juga. Sekarang coba kita comparison ya. Ini tadi motif merak bercanda. Ini harganya yang tadi 17 juta. Lalu ini harga 21 juta, 21 dan 21 juta juga. Dan ini yang tadi yang tertinggi yang ditunjukkan ke saya, harganya 23 juta. Selain itu, kegiatan utama saya di sini adalah mempelajari teknik penjualan batik dan mempelajari respon pelanggan. Jadi penjual kita harus sabar ya, karena terkadang pelanggan seringkali bertanya, padahal ini aja, tak ada motif lainnya. Sementara kita melihat sendiri bagaimana satu bisnis barang di sini melalui proses yang panjang, waktu yang lama dan usaha yang luar biasa. Dan di sini saya mendapatkan pembelajaran lain untuk menghargai keringat orang lain secara profesional. Dan mungkin untuk batik dengan memakainya, pastikan keasliannya dan pastinya mengenal si batik itu sendiri. Dari batik biasanya banyak yang cari batik untuk jadi maupun kain tantonan jadi. Jadi kita harus banyak promosi. Ini salah satu di foto nanti kita bisa upload. Let's review. What obstacle did we get? Pertama, diperlukan waktu pembuatan cukup lama untuk membuat sebuah kain menjadi batik yang benar-benar asli, seperti mencanting, membungkuk kering, membuat tanahan atau jenisnya. Kedua, kreativitas dan keunikan. Ada aturan tak tertulis untuk memodifikasi ketika kondisi tak sesuai rencana awal. Awalnya batik tulis pun didesain berwarna biru dan hitam, tapi karena sulitnya membuat campuran warna yang tepat, batikku jadi berwarna-warni. Pembatik harus berpikir keras untuk terus membuat terobosan baru dalam membuat batik. Ketiga, skillful. Keahlian sangat diperlukan untuk menjaga batik tetap memiliki quality control. Jika ada satu bagian yang tidak bisa mempunyai quality control, harus diulang. Tapi, selain ketiga faktor yang menentukan dalam catatan ini, ada yang lebih menentukan, yaitu merancang, desain, dan motif batik. Nah, aku habis survei banyak hal tentang apa saja yang membuat harga batik menjadi tinggi. Ini salah satu sumber dari survei dan penelitianku. Ini ada buku yang ditulis oleh Bapak Komar, Kreativitas dalam Desain Batik, dan di sini aku menemukan bahwa sebenarnya merancang batik dan desain batiknya, baik itu motif maupun desain secara keseluruhan, itu jauh lebih sulit, jauh lebih menaikkan harga ketimbang proses seperti waktu, skill, atau bahan-bahan dan alat-alat yang khusus. Karena ini adalah benar-benar suatu barang seni, yaitu dimana setiap pengrajinnya itu butuh pengalaman, ketelitian, terus habis itu juga kreativitas yang tinggi gitu. Dan semisal kita lihat dalam diagram yang sudah Pak Komar jelaskan di sini, ada metode pengembangan desain batik. Di sini ada 6 studi yang harus dijalani dulu, seperti pengamatannya, lalu habis itu disketsa dulu. Jadi kurang lebih kayak orang melukis atau sketsa, bahkan bisa jadi lebih sulit dari itu. Mungkin ada sangat banyak sekali perubahan, ada banyak banget kriteria-kriteria yang membuat dia lebih bagus dan seimbang. Itu kayak studi komposisi, ada ukuran, dimensi, terus bayangan, terus cahaya, gradasi, nanti kerapatannya juga ada gitu. Nanti ada di studi produksinya juga, perlu dicari sesuatu kayak alat yang khusus menyesuaikan dengan desainnya gitu. Jadi kalau menurutku rancangan desain batik ini adalah yang paling menentukan dibandingkan faktor-faktor lainnya. Reviewnya. Oh, ini kamu pas awal langsung di itu ya? Iya, dari ada highlightnya gitu sih. Mereka malah bolong-bolong. Ini kan lebih kayak orang apa ngasih malamnya nggak rapet, kurang banyak atau karena apa? Iya, kurang lah. Ya tandingannya ya lumayan sudah belajar. Ya masih banyak yang Pecah-pecah. putus-putus. Ini kan misalnya ini enggak dipeliriran kan bocor kan konek-konekane cuma Iya. karena warnanya hitam jadi yang tonah-tonah Yang nggak ditutup ya kan? ya intinya ini aja masih apa coretan sudah bagus cuma ini seni nyandengnya aja yang masih harus enggak bukan lansip tapi untuk inti ya enggak apa-apa sih namanya Karena harusnya dilancipin lah itu. ya kalau pengen anu kan gitu
pendek panjang pendek gitu. Oh gitu. Poni namanya poni ya Pak Poni kah? Tak kira emang seimbang gitu kan, saya ngikutin bawahnya sih. Iya ya wajar. Tapi sudah lumayan. Ini dijual sudah berapa? Sampai sini kasih apa harga 1 juta. Tapi ya mana tak jual. Ini tak pajang aja. Pajang. Anu nek di rumah kan nggak ada tempat majang loh yang proper. Tak taruh di raknya yang sih nggak apa-apa. Toko. Ya, ya. Katanya kemarin bisa. Terima kasih. Kesimpulannya bahwa batik adalah sebuah barang seni, sehingga wajar jika batik memiliki harga yang relatif tinggi. What did I get from this project? 6. Merasakan proses membatik dari nol tuntas. 5. Mencoba pengalaman memasuki dunia magang dan kerja di buru-buru, kena sindiran. DLR. 4. Mengatasi rasa frustasi ketika hasil tak sesuai harapan, atau sikon yang tidak memungkinkan. 3. Mempelajari bagaimana cara mengelola sebuah perusahaan. 2. Menganalisis dan menyampaikan sebuah permasalahan beserta solusinya. 1. Mengetahui secara detail penyebab mengapa harga batik cukup tinggi dan menyampaikan hasil penelitiannya. Satu hal yang paling penting adalah aku jadi lebih menghargai barang seni dan hasil karya orang lain. Thanks for watching, and thanks for all